Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita melanjutkan di episode yang keempat dalam kitab Sejarah Isra wa Mi'raj. Kemarin sudah episode 3-nya, sekarang laju ke episode yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bainama huwa yasirun alal buraki idra'a ifritan. Tatkala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menaiki buruk, tiba-tiba idro'a ifritan, Nabi melihat kepada ifrit minal jinni, dari golongan jin. Jadi Nabi ketika berangkat menunggangi buruk, di atas buruk, tiba-tiba Nabi melihat ifrit, yaitu nama setan, minal jinni, dari golongan bangsa jin. Yang mana ifrit ini yatlubuhu bisuglahu, yatlubuhu bisuglatin, dia ini mengejar Nabi bisuglatin, dengan membawa obor. Jadi Nabi itu ketika berangkat Isra Mi'raj itu habis kemarin sholat di Bethlehem, yaitu sholat di Yerusalem. Menurut ahli sejarah itu kisaran 10 kilo daripada Masjidil Aqsa ke arah selatan, yang dimana di situ tuh tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nah kemudian Nabi berangkat, pas berangkat dikejar lagi, ketika berangkat dikejar oleh ifrit dari golongan jin, yang mana ifrit ini mengejar Nabi dengan membawa obor min narin, dari api. Obor itu jelas dari api. Kulama iltafat, ketika Nabi kulama iltafata, ketika Nabi menoleh atau melihat kepada ifrit, ro'ahu, melihat ifrit ini kepada Nabi. Pakola, mangka ngendika lahu kepada Nabi sopo Jibrilu, malaikat Jibril. Kata Jibril, ala u'allimuka kalimatin takuluhunna. Ala, aku akan ajarkan, ala u'allimuka, aku akan ajarkan kepadamu Muhammad, kalimatin, pirang-pirang kalimah, takuluhunna, jikalau engkau mengucapkan kalimat itu, idkul tahunna, ketika engkau mengatakan kepada kalimat itu, tupiat, maka mati opo sublatuhu, obornya ifrit, wahoru, dan membakar, lifihi, kepada cangkemnya ifrit. Jadi malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ifrit, langsung mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku akan ajarkan kepadamu kalimat-kalimat, jikalau engkau mengucapkan kalimat itu maka akan mati obornya ifrit itu dan akan membakar cangkemnya ifrit itu. Pakola, kemudian ngucap atau ngendiko atau bersabda sopo Rasulullah SAW, bala, aku mau, bala iya kalau bahasa kita, bala iya. Pakola, iya maksudnya iya itu mengiyakan, aku ingin diajarkan kalimat itu. Pakola, mangka ngucap atau ngendiko sopo Jibrilu, malaikat Jibril, kul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma daro'a fil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min fitanil laili wan nahar
wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya Rahman fan kabba li fihi wa tabiat suglatuh. Nah, inilah kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikejar ifrit, yaitu kalimat ini bisa diamalkan juga untuk dipakai meruqyah orang yang kena kesurupan. Apa itu kalimatnya? Yang tadi dari sini. Nah, a'udzu biwajhillahil karimi wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili wan nahari illa tariqan yatruku bi khair ya Rahman. Sampai sini ini kalimat, yaitu cara menghancurkan ifrit yang mau mengejar Nabi dengan membawa obor ketika mau Isra Mi'raj. Nah, Jibril langsung mengajarkan ini kepada Nabi. Mari kita artikan apa arti daripada kalimat itu. Artinya a'udzu biwajhillahil karim. Aku berlindung kepadamu ya Allah yang punya kemuliaan atau sifat kemuliaan. Wa bi kalimatillahi tammati, dan aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna. Allati kalimat la yujawijuhunna barun, yang tidak akan bisa melewati kepada kalimat itu, kemuliaan kalimat itu, sopo barun, orang yang baik, wala fajirun, dan tidak bisa mengungguli kalimat-kalimat itu, sopo fajirun, orang yang berdosa, min syarri ma yang zilu minas samai, dari kejahatan yang turun dari langit, wa min syarri ma ya'ruju, dan dari kejahatan yang mau naik pihak ke langit itu, wa min syarri ma dhara'a fil ardi, dan kami dari kejelekan yang diciptakan, yang ditetapkan, atau binatang-binatang yang di bumi, wa min syarri ma yahruju minha, dan dari kejelekan-kejelekan yang keluar daripada bumi, wa min fitanil laili, dan aku berlindung kepada Allah yang maha mulia dan kalimat-kalimatmu yang sempurna tadi, dari fitnah-fitnah di waktu malam, wan nahari, dan fitnah di waktu siang, wa min tawarikil laili, dan aku masih berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimatmu yang baik ya Allah, dari tempat yang mengagetkan di waktu malam, wan nahari, dan sesuatu kejadian yang mengagetkan di waktu siang, illa tariqan, kecuali yang mengagetkan, yatruku bi khairin, yang membawa kepada kebaikan, ya Rahman, wahai Allah yang maha penyayang. Kemudian setelah Nabi membacakan itu, fan kabbali fihi, maka ifrit itu membakar kepada cangkemnya ifrit, watofiat dan padam opo suglatuhu, obornya ibrit, pasaru, kemudian angkat Nabi buruk, kemudian berangkat lagi, ini cerita lain lagi masalah. Pasaru, dan berangkat Nabi, malaikat dan buruk, hatta atau, sehingga mendatangi Nabi, malaikat Jibril, Mikail dan buruk. Ala kaumin, melihat suatu golongan kaum, ia jerouna, yang kaum ini terus menanam atau menandur, kalau bahasa Jawanya, piyaumin, di suatu hari, wayah sudu, dan kaum ini wayah suduna, dan kaum ini panen terus, piyaumin, di suatu hari yang lain, kula mahasoda, tapi masalahnya ketika dia sudah selesai panen, ada, maka kaum ini balik lagi, ada, maka ini yang dipanen ini
balik lagi seperti semula, kama kana seperti semula. Jadi Nabi ketika mau Isra Mi'raj tadi, setelah Ifrit dihancurkan dengan kalimat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepadanya tadi, kemudian berangkat Nabi dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan Buraq. Kemudian di situ Nabi melihat suatu kaum yang mana kaum ini menanam atau nandur dan dia ini manen, tapi setelah dipanen balik lagi. Artinya balik lagi itu istilahnya sekarang dipanen langsung timbul lagi panen, dipanen harus langsung timbul lagi dipanen, enggak nandur lagi sekali nandur tapi manennya banyak. Nah, pakola maka berkata, ya Jibril, Nabi bertanya, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, mahada, gambaran apa ini wahai Jibril? Pakola maka ngendiko atau ngucap malaikat Jibril, haula'il mujahiduna fi sabilillah, mereka ini adalah orang-orang yang berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Tudu'at, dilipat gandakan lahum kepada orang yang jihad ini opo al hasanatu, kebaikan, bisa imiati dhi'fin atau bisa imiati dhofin dengan 700 kali lipat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, masalul ladina yunfikuna amwalahum dan seterusnya. Wa ma anfaqu min syai'in, dan tidaklah mereka menginfakkan dari sesuatu, fahuwa yahlifuhu, fahuwa maka utawi Allah iku yahlifuhu, Allah membalas atas syai' itu, atas sesuatu yang kita infakkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita jelaskan dulu sedikit sisa Isra Mi'raj ini. Jadi Nabi ini ketika berangkat kemudian melihat suatu kaum yang kaum ini terus memanen hanya satu kali tandur, yaitu adalah orang-orang yang jihad di jalan agama Allah. Siapa orang yang jihad di jalan agama Allah? Kalau zaman dulu para sahabat-sahabat banyak yang gugur di jalan jihad, di medan perang jihad di jalan agama Allah. Intinya orang yang memperjuangkan agama itu adalah orang yang jihad di jalan agama Allah. Nah, maka dengan demikian itu orang yang jihad di jalan agama Allah, Allah akan berikan pahala 700 kali lipat. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan sekehendaknya kepada orang yang Allah kehendaki, sekehendaknya Allah. Artinya maka kita ini harus berjihad di jalan agama Allah. Baik jihad itu sebagaimana firman Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dengan jiwa raganya. Jihad dengan harta, misalnya kita mengorbankan harta untuk membangun agama Allah, kita mengorbankan harta untuk pembangunan masjid, kita mengorbankan harta untuk menegakkan syiar agama Allah, itu termasuk mujahiduna fisabilillah. Wa anfusihim, gak ada harta atau dengan jiwa raga kita. Kalau dulu zaman Nabi membangun agama Allah, memperjuangkan agama Allah dengan jiwa raga, dengan perang. Sekarang perang tidak lagi, tetapi sekarang jihad dengan jiwa raga. Dengan apa? Gunakan diri kita ini untuk mengerjakan pembangunan agama Allah. Misalnya jiwa raga kita digunakan, tenaga kita untuk membangun masjid, membantu TPQ dan yang lain-lain, itu termasuk orang yang jihad. Sebagaimana firman Allah tadi, alladzina amanu, orang-orang yang beriman diantaranya yang jihad di jalan agama Allah, ulaika a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Mereka orang yang berjihad di jalan agama Allah baik dengan harta maupun dengan jiwanya, mereka ini akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wawajada, dan Nabi ini menemukan raihan thayyibatan, yaitu wangi yang sangat bagus atau wangi yang sangat luar biasa wanginya. Mohon maaf ya, mohon maaf.
Faqala mangka ngucap Nabi, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi raihatu, apa ini yang wangi yang luar biasa yang dahsyat wahai Jibril? Qala kemudian ngucap Jibril, hadhihi raihatun masyitah binta Fir'aun wa auladiha. Ini adalah wanginya Masitoh yang pembantunya Fir'aun dan anaknya. Jadi kan panjang lah nanti riwayat Masitoh, nanti di depan kita jelaskan. Ini masih panjang, sampai sini dulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat Isra, sehabis melaksanakan tadi sholat di Baitullehem itu, pertama tadi melihat dikejar Ifrit. Setelah dikejar Ifrit, Rasulullah SAW melihat orang yang selalu panen nandurnya cuma satu kali, yaitu orang yang jihad di jalan agama Allah. Setelah itu Rasulullah itu menghirup yang bau wangi yang dahsyat luar biasa, wanginya, segarnya luar biasa, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wangi apa ini ya Rasulullah? Wangi apa wahai malaikat Jibril? Kata Rasulullah, mohon maaf, Rasulullah bertanya, wangi apa wahai malaikat Jibril ini? Jibril berkata atau Jibril menjawab Rasulullah, ini adalah wanginya Siti Masitoh yang menjadi pembantu Fir'aun dan anaknya. Nanti jelasnya masalah cerita Masitoh insya Allah dilanjutkan di qauluhu baina mahia. Maka dengan demikian itu jangan lupa tonton terus, subscribe dan pencet loncengnya, biar insya Allah setiap episode kita bisa hadir. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.